Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian Wudu Nabi. Namun kita belum masuk dalam pembahasan buku, melainkan masih dalam pengantar. Di pengantar pertama kita bicarakan tentang sebab-sebab para ulama berselisih pendapat dalam sebagian masalah. Di pertemuan kedua kita bicarakan tentang bagaimana solusi kalau kita menghadapi perselisihan di kalangan para ulama. Namun belum banyak yang kita bahas, baru sekedar 1, 2, 3, 4. Baru ada 4 solusi. Saat kita menghadapi perselisihan ulama atau perselisihan yang ada di sekitaran kita, solusinya yang pertama adalah 1, cek diri sendiri, kita ini di kalangan apa? Apakah hanya kalangan orang awam atau orang yang belum banyak belajar agama? Ataukah kita ini penuntut ilmu ataukah ahli ilmu? Bila kita merasa bahwa diri kita ini masih awam, belum banyak yang dipelajari, maka tidak boleh berfatwa sendiri. Karena fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang awam justru semakin menambah perselisihan. Yang kedua, solusinya adalah cek ikhtilafnya, ini ikhtilaf yang mana? Ikhtilaf yang sebenarnya tanawwu' ataukah yang tadad? Bila ini tadad, maka tadad yang mana? Yang mu'tabar atau ghairu mu'tabar? Saya tidak mungkin untuk menjelaskan kembali apa itu tanawwu', tadad, mu'tabar, ghairu mu'tabar karena ini di pertemuan perdana. Jika dari jamaah ada yang tidak menghadiri pertemuan perdana, maka silakan lihat videonya di YouTube atau Facebook Muflih Safitra Official. Pertemuan 2 minggu lalu, videonya sudah ada di YouTube dan di Facebook. Solusi yang ketiga adalah coba ditambah lagi kajiannya. Entah dari beberapa kitab, atau dari beberapa buku, atau beberapa guru, dan kaji beberapa kali. Karena bisa jadi perselisihan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang memang kajiannya itu kurang. Dan yang keempat adalah bersikap dewasa. Artinya dalam perbedaan-perbedaan yang kita dapati, misalnya di kalangan guru-guru kita, jangan sampai ada kesan-kesan mengadu domba atau membanding-bandingkan keilmuan para guru. Baru sampai di situ. Semoga malam hari ini kita bisa selesaikan. Sekarang masuk ke dalam solusi yang kelima. Solusi yang kelima, saat kita menghadapi perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama atau perselisihan yang terjadi di kalangan-kalangan kaum muslimin penuntut ilmu, maka solusi yang kelima, cek ini masalah akidah atau masalah fikih? Atau malah sebenarnya masalah biasa saja? Ini masalah akidah yang kalau kita berbeda, jangan-jangan salah satu dari kita itu sesat. Itu kalau masalah akidah. Ataukah ini hanya masalah fikih? Yang memang dalam ranah fikih kadang-kadang ada sebagian masalah itu luas. Yang memang banyak perselisihan di kalangan para ulama. Sehingga harus saling toleransi. Atau jangan memaksakan pendapat. Ataukah ini sebenarnya masalah biasa saja? Bukan hal yang urgent. Bukan hal yang krusial dalam agama kita. Kalau kita bisa beda-bedakan ketiga masalah ini, maka insya Allah perselisihan itu tidak akan terlalu jauh sehingga menyebabkan kadang-kadang menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan.
Ya, atau bahkan menyebabkan perkelahian dan pembunuhan. Contoh, saya kasih contoh. Masalah gaya bicara saja. Ada ustadz yang mungkin, anggaplah ya, orangnya dari Solo, Jawa Tengah, Solo, terbiasa untuk bicara pelan, lemah lembut. Mungkin bagi orang-orang yang terbiasa dengan gaya bahasa yang tegas, dengan suara yang menggelegar, volume yang tinggi, mungkin bagi mereka tidak enak didengar. Sebaliknya, kalau ada ustadz-ustadz yang mungkin terbiasa dengan bicara cepat, volumenya tinggi, orangnya berapi-api. Bagi sebagian kalangan masyarakat yang memang terbiasa lemah lembut, mungkin bagi mereka tidak cocok. Tapi ini masalah biasa, ini masalah anugerah saja. Yang Allah berikan kepada sebagian orang Solo tidak diberikan kepada sebagian orang Bugis. Yang Allah berikan kepada sebagian orang Bugis tidak diberikan kepada sebagian orang Solo. Maka tidak boleh kita menjadikan ini sebagai sebab perkelahian dan perpecahan. Tapi ini contoh satu. Contoh dua, ini masalah fikih ternyata. Yang kita masih bisa untuk saling berteman meskipun kita berbeda. Tadi malam saya kedatangan tamu dan kita diskusi tentang zaman kita dulu. Awal-awal belajar. Ngobrol-ngobrol sama teman lama. Datang ke rumah. Dia bilang gini, saya ingat sama Ustadz pernah cekcok. Maksudnya saya sama saya. Cekcok di Istiqomah. Saya bilang, saya ingat kejadiannya itu adalah kita di Istiqomah mendiskusikan tentang mengazankan bayi. Bayi yang baru lahir itu sunnah diazankan atau tidak sunnah. Supaya ceritanya nggak usah terlalu panjang. Intinya kita ngomong di Istiqomah, dia bilang, saya dengar dari ustadz tuh nggak ada yang kayak pendapatnya kayak antum itu katanya. Semuanya bilang itu nggak ada sunnahnya, itu bid'ah itu. Dengar-dengar katanya antum bilang itu boleh. Saya bilang, saya luruskan ya. Saya bilang tentang mengazankan bayi ketika dia baru lahir di telinganya adalah permasalahan yang ada ikhtilaf ulama. Teman-teman yang sudah terbiasa ngaji sama saya pasti tahu. Kebiasaan saya adalah kalau ada ikhtilaf, saya selalu bilang ada ikhtilaf. Bahkan kalau saya tanya kepada teman-teman yang hadir di kajian saya, apa tadi hukumnya? Kalau ada yang bilang boleh, tidak boleh. Padahal tadi waktu saya menjelaskan saya bilang ada ikhtilaf, maka saya salahkan malah. Ya, yang terbiasa ikut kajian saya pasti tahu. Saya bilang itu adalah masalah yang ada ikhtilaf ulama. Di antara para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, beliau menganggap bahwa mengazankan di telinga bayi itu tidak ada sunnahnya. Karena azan itu panggilan sholat. Tidak sahih riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Hasan itu diazankan di telinganya waktu dia baru lahir. Ini Imam Malik. Jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, justru mereka mensunnahkan. Kenapa? Karena mungkin bagi mereka dalil tentang mengazankan di telinga Hasan itu mungkin dianggap sahih. Lalu saya pribadi, kalau saya ditanya, saya bilang, bila saya yang punya anak, saya tidak azankan. Tapi bila di sebelah saya juga ada yang punya anak, diazankan, saya tidak ingkari. Saya hormati, karena ini memang ikhtilaf para ulama. Itu yang waktu itu saya bilang. Ya. Kita ceritaan seperti itu. Dia bilang, tapi ustadz gak ada tuh yang bilang gitu. Kebetulan di parkiran ada Ustadz Abdurrahman. Dia bilang, tuh ada Ustadz Abdurrahman. Coba tanya, ayo kita tanya. Enggak, katanya. Antum aja yang tanya. Loh, kita tanya sama-sama. Enggak, malas. Saya pergi, saya datangi Ustadz Abdurrahman. Rahimahullah. Apa Ustadz pendapatnya Ustadz? Ya kurang lebih seperti antum. Intinya enggak ada sunnahnya bagi kita, tapi kita menghormati orang lain. Iya. Bisa dipahami teman-teman? Ini masalah apa ini? Mengazankan di telinga bayi? Hanya masalah fikih, bukan masalah akidah. Maka tidak boleh kita misalnya berkelahi sama orang, marah-marahan depan masjid, lalu kemudian kelahi gontok-gontokan. Ketika ditanya, kenapa kalian kelahi? Ternyata jawabannya, kami berselisih masalah mengazankan bayi. Keterlaluan. Ada masalah akidah. Yang ini bisa jadi jalan lurus, bisa jadi jalan sesat.
Seperti orang misalnya iktikaf di kuburan. Lalu kemudian di situ dia berdoa kepada yang dikubur. Wahai wali, saya besok ini bulan Februari tanggal 12 tanggal berapa? 14. Saya tanggal 14 ini akan ikut pemilu. Tolong menangkan saya, wahai wali misalnya. Tolong bilangkan sama Allah semoga saya ini menang. Ini soal tawassul. Bolehkah orang meminta kepada yang dikubur untuk disampaikan kepada Allah? Ini masalahnya masalah fikih atau akidah? Masalah akidah. Nah, ini harus hati-hati. Seperti itu. Itu pun kadang-kadang dalam prakteknya di masyarakat bisa jadi si calegnya ini keluarga kita sendiri. Kalau keluarga kita sendiri, jangan sampai kemudian kita bicaranya misalnya bicara tidak sopan. Kemudian lebih bagus misalnya kita datang menasihati. Om, saya dengar Om kemarin ini ya, pergi ke kuburannya wali-wali itu ya, minta-minta supaya menang. Iya, kenapa? Nah gini Om, bolehkah saya sampaikan, ini saya sebatas yang saya tahu. Itu ada yang bilang jalan menuju kesyirikan. Om minta kepada yang sudah mati. Di zaman Nabi SAW saja, atau zamannya Nabi sudah wafat, para sahabat itu hujannya tertahan, kemarau, mereka tidak ada minta sama Nabi. Mereka mau pergi perang, nggak ada yang datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah besok kami mau perang. Bilangkan sama Allah biar kami menang. Nabi aja nggak boleh dimintain, Om. Apalagi wali-wali yang bukan Nabi. Ngomong baik-baik. Bisa dipahami teman-teman? Maka kembali lagi, nomor 5, bedakan ini akidah, fikih, ataukah ini sebenarnya bukan masalah. Ini hanya soal selera saja. Saya dapati di sebagian teman-teman, ada yang mereka mungkin mendengarkan pengajian macam-macam. Kemudian ada yang menghasut, jangan ikut kajiannya itu, Ustaz Muflih itu. Kenapa? Dia soalnya pakai kamera. Kamera itu kan sesat. Kita tanya, pakai kamera itu akidah, fikih, atau bukan masalah? Akidah atau bukan? Bukan. Pembahasan masalah gambar ada pada etika, pada adab, pada masalah fikih, hukum gambar. Bukan pada masalah akidah. Berbeda halnya kalau gambar ini nanti kemudian dijadikan pajangan lalu kemudian orang menyembahnya. Mohon maaf, misalnya sebagian orang itu ada yang punya warung makan lalu di situ banyak foto-foto. Yang dia meyakini foto-foto inilah yang mendatangkan pelanggan. Itu masuk dalam bahasan akidah. Karena meyakini foto-foto yang mendatangkan rezeki, maka ini bisa jadi syirik. Tapi penggunaannya si kamera, video masuk di YouTube, Facebook untuk orang menyimak dakwah karena misalnya hari ini dia lagi kerja, lembur. Jadi dia tidak bisa hadir di masjid, dia dengarkannya online. Ini masalah akidah atau masalah fikih? Masalah fikih bukan masalah akidah. Maka tidak boleh kita memecah belah umat dalam masalah-masalah fikih. Seperti itu. Kecuali bila masalah fikih ini datang dari orang yang memang sesat. Dan masalah ini menambah kesesatan. Itu beda lagi. Ada orang yang memang menyimpang akidahnya. Menyimpang pola pikirnya. Suatu hari dia mendatangkan masalah fikih. Yang masalah fikih ini semakin menyesatkan umat. Menambah kesesatan lagi. Ini beda ceritanya. Tapi orang yang mungkin dikenal akidahnya lurus. Mungkin fikihnya berbeda. Maka tidak boleh kita saling menjauhkan umat dari masing-masing. Seperti itu. Saya lanjut biar tidak terlalu lama. Khawatir nanti kalau terlalu panjang, habis waktu kita, nanti minggu depan lanjut lagi. Nanti bukunya tidak kunjung dibahas, sudah mau Ramadan soalnya. Kita lanjut. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Dicek lagi solusi saat kita menghadapi masalah perselisihan. Itu dicek lagi apakah ada dalil qat'i, dalil pasti, yang dalil yang sudah jelas.
tentang hal ini atau tidak ada. Ini masalah yang sudah qat'i, yang sudah tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, atau ini masalah yang sebenarnya adalah ijtihadiyah. Masalah yang sudah nyata dalilnya melarang, ataukah tidak ada dalil yang melarang tapi kemudian ijtihad para ulama ini berbeda. Kalau sudah qat'i maka tidak boleh menyelisihi. Kalau ada ijma' para ulama maka tidak boleh bikin pendapat baru. Tapi kalau tidak ada ijma', dalil qat'inya tidak ada, yang ada hanyalah dalil zanni, lalu kemudian para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya, maka hendaklah kita menjaga jangan sampai perselisihan ini membuat perpecahan. Contoh, masalah pemilu. Boleh atau tidak nyoblos? Gak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dalil qat'i yang pasti tentang boleh nyoblos atau larangan nyoblos. Gak ada. Karena apa? Karena memang masalah demokrasi tidak pernah kita dapati dari zamannya Nabi SAW hidup. Demokrasi itu sesuatu sistem baru diajarkan, dimasukkan dari filsafat-filsafat Yunani, dari orang-orang Barat, kemudian masuk ke negeri Islam diadopsi. Sampailah negeri Islam seperti orang Indonesia ini menganut sistem demokrasi dalam perpolitikan mereka. Mereka adakan pemilu. Kalau mengikuti syariat Islam, maka tidak ada yang namanya pemilu. Yang ada adalah ahli ilmu musyawarah. Menentukan siapa presiden, itu ahli ilmu yang ngumpul. Maaf, bukan melecehkan tentang profesinya. Maaf, tukang gojek nggak boleh ikut. Penjahit nggak bisa ikut. Nggak bisa masuk dalam musyawarah, nggak bisa. Ini haruslah orang ahli ilmu agama, ilmu ekonomi, sama ilmu pemerintahan, ilmu kemasyarakatan, yang urusannya orang banyak. Maaf, pedagang kue nggak bisa ikut. Apalagi maaf, pelacur, Anda nggak bisa ikut. Pengedar narkoba nggak boleh ikut. Kalau kita sekarang siapa yang mau jadi pemimpin kan semuanya ngikut, betul? Halo? Pelacur punya hak suara atau tidak? Punya. Yang pendidikannya SD bisa nggak nyoblos? Bisa. Itu di demokrasi. Sementara di dalam Islam yang bisa memberikan suara itu hanya orang-orang berilmu saja. Makanya zaman sepeninggal Nabi SAW yang naik jadi khalifah itu bukan semua sahabat ngumpul. Hanya sebagian sahabat Nabi saja yang dianggap orang-orang paling utama, yang mereka duduk, circle mereka dalam jumlah kecil yang menentukan siapa pengganti Nabi. Bukan semua orang nyoblos, bukan. Suara orang-orang tidak berilmu tidak dipakai. Itu kalau dalam Islam. Tapi kan kita sekarang mengadopsi sistem demokrasi. Muncullah ijtihad para ulama yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengatakan boleh nyoblos. Alasannya adalah untuk meminimalisir kemudorotan. Kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti agama tidak nyoblos, maka nih orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang jahil banyak yang nyoblos, yang terpilih adalah yang sesuai dengan kejahilan dan kemaksiatan mereka. Maka boleh nyoblos menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh nyoblos. Alasannya adalah karena ini demokrasi, bertentangan dengan syariat Islam. Berselisihlah pendapat para ulama. Di antara yang banyak melarang adalah sebagian ulama di masa-masa lampau dan ulama-ulama misalnya yang ada di Yaman. Berkembang politik kenegaraan sampai tahun 90, 2000, lama-lama menimbulkan ijtihad baru. Sebagian ulama memperbolehkan. Seperti guru kami Syekh Sa'ad Asy'ashari. Beliau memperbolehkan dengan menimbang siapa yang kira-kira lebih pantas, yang lebih minim mudaratnya. Sebagian lagi punya syarat. Kalau mau nyoblos ada syarat. Di antaranya, kalau calon pemimpinnya ini misalnya satu muslim, satu kafir. Maka nyoblos. Siapa yang dicoblos? Tentu yang muslim. Jangan yang kafir. Dua-duanya muslim. Tapi ini dikenal tidak sholat. Ini dikenal sholat. Maka nyoblos. Siapa yang dicoblos? Sholat. Nah dalam masalah pemilu nanti kalau tanggal berapa tadi? 14 Februari, nanti ada yang misalnya pas ke masjid, maghrib, ada yang kelingkingnya warna biru, dipegang.
biru, nyoblos, demokrasi, kafir nih kayak gitu kan. Oh ini ikut-ikut nyoblos. Ada lagi yang coba jarimu. Udah ada biru-birunya. Ini golput ini. Wah, ini golput tidak membela Islam ini. Maka ini tidak boleh kelahi. Termasuk juga antum nanti kalau mau nyoblos 1, 2, 3 yang mana tidak boleh kelahi. Tapi dengar-dengar biasanya tiap pemilu pasti ada yang kelahi. Hancur TV, bapak sama mama tidak teguran, kakak dengan adik pukul-pukulan, bapak minggat dari rumah. Mungkin tidak ya? Mamanya minggat dari rumah, cerai. Gara-gara beda siapa yang dipilih. Maka ini kebodohan. Bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap hukum syar'i. Kenapa demikian? Dikarenakan ini masalah bukan masalah yang boleh membuat kita saling sesat menyesatkan. Ini masalah ijtihad di kalangan para ulama. Ngomong-ngomong, insya Allah tanggal 21 Januari, insya Allah saya ada daurah bedah buku, tanggal 21 Januari di Masjid Nurul A'la di Gunung Pipa, Jalan Kelamono. Insya Allah kita akan bedah buku, judulnya Tindak Tanduk Penguasa, yaitu membahas tentang bila seorang pemimpin memiliki sebuah manuver tindak tanduk yang dia terapkan buat dirinya sendiri dan berdampak kepada masyarakatnya, yang dia memang paksakan kepada masyarakatnya, perbuatannya yang wajib di dalam syar'i, perbuatan yang sesuai sunnah, perbuatan yang mubah, perbuatan yang makruh, perbuatan yang haram, kapan boleh diberontak. Nanti insya Allah di buku Tindak Tanduk Penguasa kita bahas tanggal 21 Januari di Nurul A'la. Saya tambahkan untuk contoh nomor 6 ini termasuk masalah kamera. Adakah penggunaan kamera hukumnya di dalam Islam atau di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalil yang qat'i tentangnya? Jawabannya tidak ada. Kamera ini adalah perkara baru yang datang belakangan, yang kemudian para ulama berselisih pendapat. Bolehkah kamera itu dipakai? Belakangan muncul ijtihad para ulama ketika kamera ini ternyata mendukung dakwah. Dakwah ternyata bisa menyebar di tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan dakwah, masuk lewat video-video kajian, potongan-potongan video pendek. Orang lama-lama dapat hidayah sunnah meskipun gak pernah hadir di kajian gara-gara lihat video. Ini masalah yang tidak ada dalil qat'inya. Yang ada dalilnya adalah tentang orang yang menggambar atau mematung dengan tangannya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudha'una bi khalqillah. Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menyerupakan ciptaan-ciptaan Allah. Dengan cara apa? Dengan manual pakai tangannya. Dia menggambar, ada contohnya, dia lukis, atau malah dia patung. Dia bentuk kuda, dia bentuk manusia. Ini orang-orang yang nanti di hari kiamat akan diazab dengan azab yang keras. Kenapa kok dilarang untuk melukis dengan tangan atau mematung? Dikarenakan ini menyerupakan dengan ciptaan Allah, yang pasti tidak akan sama. Betul atau tidak? Hanya mirip, tapi tidak akan sama. Adapun penggunaan kamera, ternyata ketika muncul di layar HP misalnya, atau di layar TV, di layar HP, pas dilihat, misalnya ustadznya tai lalatnya di pipi kanan, ya adanya di pipi kanan. Ya atau tidak? Gerakannya yang ada di dunia nyata dengan yang dilihat di HP sama persis. Betul? Maka sebagian ulama dia mengatakan ini bukan hukumnya seperti hukum menggambar dan mematung. Ini hukumnya lebih mirip hukum cermin. Bagaimana orang bercermin? Sama persis. Ya atau tidak? Maka ini hukumnya sama seperti hukum cermin. Di antara yang berpendapat dengan demikian adalah para ulama di zaman sekarang. Banyak yang dahulunya mereka berpendapat bahwa kamera, foto itu seperti hukum gambar yang dilarang. Belakangan mereka ganti pendapat. Di antara yang dulu dan sampai sekarang banyak fatwanya masih dinukil oleh sebagian orang di zaman sekarang adalah fatwanya Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau dulu memang melarang.
Wallahu a'lam, kalau ada yang mau tabayun sama beliau. Tapi yang jelas Syekh Shalih bin Fauzan, kalau kita buka di Facebook atau di YouTube, beliau punya channel sendiri. Yang punya TV Saudi nomor 1 yang ada angka 1. Silakan dilihat pagi-pagi, biasanya Syekh Shalih bin Fauzan ada siaran. Dan beliau tidak buta, di depan beliau ada kamera. Saya hadir sendiri langsung. Mungkin beberapa teman sudah pernah mendengar saya bilang, tahun 2012 kira-kira, 2012, ada kajian 6 masyayikh di salah satu masjid besar di kota Riyadh. Saya tidak hadir 6 masyayikh, tapi hanya beberapa syekh. Di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan. Per hari, per syekh, kalau tidak salah 2 hari. Jadi totalnya ada sekitar 12 hari daurahnya. Saya hadir di kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau di sesi yang hari kesekian, di depan beliau ada kamera. Kira-kira jaraknya beliau dan kamera seperti saya sekarang dengan kamera. Dan beliau tidak buta, beliau lihat ada kamera. Dan itu bukan live, itu recording. Dan ini bukan cuma Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Al-Khaflan. Ini guru kami juga. Saya ngaji sama beliau dulu setiap Senin di kota Riyadh. Kalau bulan Ramadan beliau ngisi di pintu Malik Fahad di Masjidil Haram. Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, ini guru saya juga, anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Saya ngaji sama beliau di Riyadh dahulu selain hari Jumat. Tapi Jumat ketemunya pas khutbah saja. Kajiannya tidak ada kalau hari Jumat. Ngaji sama beliau setiap minggu 6 kali. Duduk sama beliau. Beliau ini ngajar di Masjidil Haram di musim Ramadan dan musim haji. Ngajarnya di Kubah 3, subuh-subuh di atas Masjidil Haram. Beliau sama seperti kita ini. Kajian ada mad'unya, ada rekamannya. Kemudian disiarkan di YouTube beliau. Ini bukan masalah yang sifatnya qad'i. Ini masalah ijtihadiyah. Maka tidak boleh kaum muslimin berpecah untuk masalah yang ini. Ini bukan masalah akidah. Lanjut. Yang ketujuh. Kalau kita menghadapi perselisihan, maka coba tabayun. Coba tabayun. Bisa jadi kita yang salah sangka. Coba tabayun, bisa jadi kita yang salah sangka. Kita ini terlalu, kalau orang Balikpapan bilang lantih atau lantih. Apa ya bahasa Indonesianya? Lantih ngucap, lantih menilai. Oke. Kadang kita terlalu lantih. Yang kita komentari ini adalah orang yang sebenarnya lebih berilmu dari kita. Kalau kita sendiri keilmuannya juga kurang, maka kurangi yang namanya komentar. Tapi kalau mau lebih bagus tabayun. Kalau tidak sanggup tabayun mendingan diam. Daripada nanti komentarnya salah-salah. Sebagai contoh, saya pernah di bulan Ramadan iktikaf di Masjid Nasa'i sekitar tahun 2014-2015. Saya ngomong di ceramah tarawih. Kalau di antara para jamaah ada yang iktikaf, maka ada beberapa alternatif kalau mau. Bisa setelah Isya tidur. Berarti nggak ikut tarawih. Nanti ada kloter 2 yang jam 2 ikut tahajud plus witir. Ini alternatif 1. Alternatif 2, antum ikut tarawih sama imam. Begitu dia witir, maka antum nggak witir. Antum tidur ke belakang. Waktu bangun kloter 2, jam 2, antum ikut tahajud. Waktu dia witir, ikut witir. Paham? Alternatif ketiga, antum ikut tarawih sama imam yang pertama, ikut witir juga. Nanti malam, waktu antum dengar orang mau tahajud jam 2, antum bangun, ikut tahajud. Tapi karena antum sudah witir pas tadi malam yang setelah Isya, maka setelah tahajud ini jangan witir lagi.
Karena tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Ini alternatif 3. Semuanya boleh. Kalau antum hanya bertanya, Ustadz yang mana yang boleh? Semuanya boleh. Tapi kalau antum bertanya, yang mana yang afdal? Mana yang lebih bagus untuk diikuti? Saya pribadi, alternatif 3. Ikut tarawih, ikut witir, malam mau tahajud lagi silakan, tapi tidak ada witir yang kedua kali. Setelah selesai ceramah tarawih, kemudian selesai dari tarawih, selesai, sudah mau istirahat, ada ikhwan yang lantih. Bukan tanya, protes. Ustadz, saya mau ngomong soal yang tadi antum ngomong waktu ceramah tarawih. Ustadz Abdurrahman bilang nggak gitu. Emang beliau bilang apa? Beliau bilang, kalau habis tarawih, witir. Nanti malam kalau mau ikut tahajud lagi, witir dulu. Supaya batal witir yang tadi, yang pertama. Baru tahajud. Habis tahajud, witir lagi. Gitu Ustaz. Salah antum. Lantih bener ya. Saya bilang gini, saya ajarin antum adab pertama. 1. Kalau antum merasa ada perbedaan pendapat di kalangan para ustadz-ustadz, 1, jangan sebut nama. Karena potensi ngadu domba. Ingat solusi yang keempat? Apa solusi yang keempat? Perhatikan etikanya. Jangan sampai seperti mengadu domba atau membanding-bandingkan. Di depan orangnya. 2. Saya yakin sekali Ustadz Abdurrahman tidak berpendapat seperti yang antum nukil. Maka harusnya antum yakinkan betul sebelum ngomong sama saya. Kenapa? Saya tahu persis Ustadz Abdurrahman tidak punya pendapat seperti itu. Beliau menyebutkan itu alternatif yang lain, tapi alternatif yang dhaif. Kenapa saya tahu? Begini. Ustadz Abdurrahman dulu rahimahullah, beliau punya kajian di Masjid Nurul A'la setiap hari Senin pada maghrib. Yang setelah itu beliau pindah nanti ke rumahnya belakang Al-Wusta. Pak siapa namanya? Pak. Saya ingat kali beliau itu punya kajian di Nurul A'la, beliau bahas Shahih Fiqh Sunnah. Di dalam Shahih Fiqh Sunnah itu ada penjelasan tentang witir yang 3 kali itu yang antum bilang itu. Yang tarawih witir. Pas bangun witir dulu, baru tahajud, baru witir lagi. Jadi witirnya 3 kali. Ini pendapat yang lemah. Kenapa pendapat yang lemah? Karena Nabi SAW mengatakan, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Lah ini bukan 2 kali lagi. Berapa? 3. Pendapat ini justru pendapat yang menyelisihi. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Pendapat ini juga lemah. Kenapa? Karena witir yang sudah pertama, yang sudah selesai dan sudah sah, tidak ada dalilnya membatalkan witir yang sudah sah dengan witir lagi. Tidak ada. Ibadah yang sudah sah maka sah. Nggak bisa dibatalkan dengan melaksanakan ulang. Tidak ada. Tidak ada dalil sama sekali. Dan saya yakin pendapat Ustadz Abdurrahman seperti itu. Cuman antum yang salah paham. Cuman saya ngomong sama dia tidak sekeras sekarang ini ya. Ini kan cuman gemes saja. Tapi Ustadz, oke, gini aja. Nanti kan Ustadz Abdurrahman mungkin datang. Jadi saya tanya, awas kalau salah. Begitu beliau datang, ngobrol. Ustadz, si Fulan tadi nanya. Katanya gini. Bagaimana Ustadz? Ya, samalah pendapat seperti antum. Memang itu ada pendapat para ulama, tapi pendapat yang lemah. Alasan terlemahnya 2 tadi. Ada di Shahih Fiqh Sunnah. Simpulannya, ini pengadu domba. Lantih. Ya. Dan jahil. Kenapa? Karena orang jahil tidak ngerti etika. Etika dalam menghadapi perselisihan, orang belajar itu tidak seperti itu. Langsung nyalakan, salah antum. Tidak sama seperti Ustadz Abdurrahman. Karena ini ngadu domba jadinya. Dan ternyata pendapat yang saya dan yang Ustadz Abdurrahman ternyata sama. Cuman dia yang salah paham. Maka saya katakan solusi yang ke berapa tadi? Yang ke-7. Tabayyun. Tanya dulu, Ustadz saya mau bertanya. Tadi kan saya dengar antum di ceramah tarawih bilang alternatifnya gini. Saya mau tanya, ada salah satu ustadz kita berpendapat bahwa gini.
Menurut Ustadz bagaimana? Jangan sebut nama. Dan tabayun, Ustadz saya mau tanya, itu Ustadz ngomong gitu tadi dalilnya apa? Ini orang berilmu, beretika. Kalau nanya seperti itu. Tabayun. Kedelapan. Bedakan antara dai ahlu sunnah yang bisa saja jatuh ke dalam kesalahan dengan dai kesesatan yang bisa jadi bicara benar. Bedakan antara dai ahlu sunnah yang mungkin jatuh ke dalam kesalahan dengan dai kebatilan yang bisa saja benar di suatu kesempatan. Jamaah yang dirahmati Allah, ustadz-ustadz kita juga manusia biasa. Kadang-kadang mereka bisa benar, dan insya Allah kebanyakannya demikian. Kadang-kadang mereka bisa jatuh ke dalam kesalahan. Maka kita dalam menyikapi guru-guru kita yang bisa jadi jatuh ke dalam kesalahan, cara penyikapannya harus beretika. Untuk menyikapi guru-guru kita yang mungkin ada jatuh ke dalam kesalahan, harus dengan etika. Tidak boleh kita misalnya, ketika menyikapi kesalahannya, kita jadikan itu batu loncatan untuk nginjak pundaknya biar kita bisa lompat ke langit. Sebagian orang diajari gurunya memanah, dan gurunya inilah orang yang pertama kali dipanah setelah dia jadi orang bidik dalam memanah. Dulu gurunya yang ngajarin dia bahasa Arab. Begitu dia mahir bahasa Arab, gurunya banyak dikritik. Itu memang beliau itu kurang bisa baca kitab. Antum dulu bisa baca kitab dari mana? Gurunya yang ngajarin usul fikih. Dia tahu usul fikih dari gurunya. Begitu gurunya mungkin ada kesalahan pada sebagian pendapat, dia bilang itu mungkin ustadz itu agak lemah dalam usul fikih. Antum dulu belajar usul fikih dari siapa? Jangan nanti antum nginjak pundaknya supaya melompat ke atas, biar antum yang kemudian bisa mengambil, supaya orang mengarahkan pandangan ke antum, biar orang duduk di majelis antum. Antum seperti orang yang sudah jadi alim besar dengan cara merendahkan guru-guru antum. Padahal dulu antum belajarnya sama mereka. Ini saya dapati pada sebagian kaum muslimin, sebagian dai-dai di zaman sekarang. Ada sebagian dai yang menyikapi guru-gurunya yang ada terjadi kesalahan, penyikapannya berlebihan. Bahkan menyikapinya lebih bisa dibilang lebih kurang dari sisi etika dan adab. Kita ini jamaah yang dirahmati Allah, manusia biasa yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Hanya saja kita harus bisa bedakan juga. Ada sebagian guru kita yang pada dasarnya akidahnya Ahlussunnah. Hanya saja pada sebagian masalah mungkin dia salah. Maka menyikapinya harus biasa saja dan sederhana. Kalau bisa datangi nasihati. Tidak boleh seperti menjatuhkannya, melecehkannya, merendahkan keilmuannya. Padahal bisa jadi dulu kita belajar sama dia. Dulu ada, ini saya bukan lagi tendensi pribadi ya teman-teman. Saya kalau ngasih contoh pas kebetulan ada hubungannya dengan saya, bukan untuk tendensi pribadi dan supaya bisa membela diri. Enggak perlu, saya enggak perlu membela diri. Tapi saya ngasih contoh, hanya itu yang karena itu yang terlintas di kepala saya. Ada ikhwan yang dulu biasa ngaji sama saya. Kemudian entah apa yang terjadi, intinya dia enggak mau ngaji lagi. Lalu ketemu dengan ikhwan yang masih ngaji. Ikhwan ini kemudian nanya sama yang masih ngaji. Antum masih ngaji sama si Muflih? Si Muflih. Masih? Kenapa? Belum tobat kah dia? Belum tobat kah dia? Tobat dari apa gitu ya? Gitu ya. Ikhwan ini nanya, belum tobat kah? Maka yang ditanya nanya lagi, emang tobat dari apa? Tobat dari pakai kamera. Tobat dari pakai kamera. Antum ini nggak nyambung ya sama dulu Ustadz Muflih pernah jelaskan tentang hukum pakai kamera. Ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan gini, dalilnya gini, ada yang mengatakan begini, dalilnya begitu. Dulu nggak masuk kah di kepala antum?
Antum pikir pakai kamera itu kemaksiatan? Sehingga harus tobat? Jadi dulu ngaji, mulai pintar, mulai lanti dan kritis. Tapi kritisnya tidak pada tempatnya. Yang kesembilan, sebagai orang awam, tidak boleh mencari fatwa sendiri, seperti mencari artikel lalu menyimpulkan sendiri. Sebagai orang awam, ini bagi yang merasa saja. Kalau kita mendapati satu hal, lalu kemudian ada perselisihan, tidak boleh kita mencari fatwa sendiri, gali sendiri, searching di Google artikel-artikel, kemudian dikumpulkan sendiri, dibaca, lalu kemudian disimpulkan sendiri. Tidak boleh. Kalau kita masih orang awam. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa standarnya saya masih awam? Jawabannya, antum belum punya ilmu alat. Seperti antum belum belajar usul fikih, belum belajar kaidah-kaidah fikih, bahkan baca kitab juga belum bisa. Maka dipastikan masih awam. Kalau masih awam, maka tidak boleh mencari sendiri, baca sendiri, lalu kemudian menyimpulkan sendiri. Pernah ada seorang ikhwan datang ke saya, bertanya tentang hukum berzina, lalu kemudian menikahi wanita yang dizinainya. Boleh atau tidak boleh? Ikhwan ini berkata, ini tapi bukan pertanyaan saya Ustadz. Ini pertanyaannya si Fulan. Yang Fulan ini berkata, saya sudah baca berbagai artikel-artikel. Kesimpulan saya, wah itu tanya boleh atau nggak boleh. Tak bilang, dia dapat simpulan boleh nggak boleh dari mana? Dari baca artikel. Artikel itu kan macam-macam. Antum kalau googling, sekarang misalnya antum ketik hukum menikah dengan yang berzina. Itu yang masuk di pertama, itu bahkan situs-situs umum. Liputan 6. Mau testing? Itu kita testing ya. Karena dengar-dengar sekarang situs-situs yang berbasis sunnah sudah kalah SEO-nya dengan situs-situs umum. Bahkan situs-situs umum sekarang, mereka memang ada mungkin divisi-divisi yang memang mereka nukil-nukil dari artikel-artikel keagamaan. Supaya bisa mencakup semua. Politik, sosial, budaya, sampai agama pun ada. Hukum menikah dengan yang berzina. Siapa yang muncul pertama? Republika. Yang kedua, inews.id. Ketiga, fifa.co. Setelahnya baru muslim.or.id. Bawah-bawahnya Republika, detik.com, NU Online, sonora.id, bangkapost.com, dream.co. Nggak ada muslim.or.id itu nomor 4 bawah. Rumaiso.com bahkan sekarang udah tenggelam. Yang mungkin antum banyak dapat hidayah itu dengan baca rumaiso.com. Sekarang SEO-nya kalah. Terus jadi kalau ada orang bilang, saya Ustadz berkesimpulan begini, dapat dari mana? Saya baca artikel di Google. Antum menyimpulkannya dari situs apa? Siapa yang nulis? Nukilan ulamanya dari mana? Kecuali kalau antum googlingnya pakai bahasa Arab. Misal, hukmu nikah zina, nikah zani. Zani. Anggap saja begitu keywordnya. Yang muncul islamqa.info. Ini punya Syekh Shalih bin Munajjid. Muncul islamweb.net. Muncul bin Baz, Syekh bin Baz.org.sa. alifta.jo. Muncul situs-situs yang insya Allah kita percaya. Lah antum artikelnya googlingnya pakai bahasa apa? Indonesia. Yang muncul, yang situ agama, artis juga muncul, wanita juga muncul. Ya. Harusnya kita itu bukan nyimpulkan sendiri, tapi apa? Datang kepada ahli ilmu.
Datang kepada guru-guru. Bukan baca sendiri, nyimpulkan sendiri. Yang keberapa sekarang? Ke-10. Tambah belajar, tambah kajian. Coba ditambah kajiannya. Saat menghadapi perselisihan, antum tambah. Apa yang dipelajari Ustadz? Supaya saya tidak bingung. Dulu saya ini hidup Islam tentram Ustadz. Bagaimana ketentraman hidup antum dalam Islam? Sholat di rumah, Jumatan, puasa Ramadan, yang penting sholat. Istri saya ya kadang berjilbab, kadang enggak. Tentram hidup kami. Begitu kami banyak ngaji, ikut kajian Ustadz ini, kajian Ustadz itu, semakin bingung. Soalnya semakin banyak perselisihan. Dengerin Ustadz ini beda lagi, dengerin Ustadz ini beda lagi. Kayaknya enak dulu aja sudah. Ya. Maka kita katakan, mungkin antum bingung karena justru belajarnya antum yang kurang. Supaya tidak bingung, coba tambah kajiannya. Nanti lama-lama antum punya bekal sendiri, ilmu alat sendiri. Semoga nanti antum bukan bingung, tapi antum justru jadi pencerah bagi masyarakat. Apa yang harus antum tambah pelajarinya? Al-Quran. Kalau sudah ngajinya lancar, belajar bahasa Arab. Kalau baca Arabnya sudah bagus, belajar fikih dan usul fikih. Kalau sudah, belajar lagi al-qawaid al-fiqhiyah. Bila antum memungkinkan untuk antum belajar ilmu-ilmu mustalah hadis, belajar ilmu mustalah hadis. Belajar ilmu alat. Supaya nanti antum tidak bingung. Karena dengan punya ilmu alat, antum bisa menimbang A bicara begini, pendapatnya begini, dalilnya ini. B pendapatnya begini, dalilnya ini. Oh, yang lebih rojih yang mana ya? Antum sudah punya timbangan sendiri karena antum punya ilmu alat. Bingung itu karena tidak punya ilmu alat. Terakhir yang ke-11. 11 ya. Kurangi hadir dalam majelis perdebatan. Khawatir mengeraskan hati. Khawatir lama-lama antum bosan. Khawatir lama-lama antum bosan dengan ilmu agama karena yang terjadi adalah isinya hanya perdebatan. Perdebatan yang tidak ada ujungnya, perdebatan yang terjadi antara ikhwan dengan ikhwan. Yang kadang-kadang lama-lama membuat kita itu sudah bosan. Bosan belajar, bosan hadir. Maka itu aja yang ke-11. Kurangi duduk di majelis yang isinya hanya perdebatan-perdebatan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Saya tambahkan informasi. Mulai malam ini, tadi saya sudah tugaskan adik saya, Umu Naufa, di kajian-kajian saya di hari Rabu di sini, kemudian di hari Sabtu di Miyah, Kampung Timur, hari Ahad di BDI, untuk menjaga ketenangan anak-anak, supaya anak-anak yang kecil-kecil tidak membuat keributan. Maka kita sediakan kertas, tapi orang tua menyediakan alat mewarnai sendiri. Kalau sudah selesai kajian, nanti anak-anak disuruh untuk datangi Umu Naufa, nanti akan dibagikan hadiah bagi yang menyetorkan karyanya. Tadi sudah disiapin ya permen-permennya, cuma kayaknya lupa, entah ya sudah ada atau belum. Jadi ini bisa jadi program buat orang tua, kalau mau bawa anak silakan. Tapi untuk menjaga ketenangan mereka, harap orang tua membawakan mereka tas yang tasnya berisi alat-alat menggambar atau mewarnai. Nanti kertasnya dari kita, hadiahnya dari kita. Semuanya dapat, asalkan menyetorkan karyanya. Jadi nanti biar orang tuanya bisa bilang, Bang atau Dek, nanti kalau di masjid akan ada hadiah. Tapi supaya bisa dapat hadiah, harus berkarya di kertas. Nanti ini ya, gambar atau nulis atau apa ya gitu. Apapun yang dia lakukan, nanti dikasih hadiah. Pengumuman yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, insya Allah tanggal 21 Januari, kita bedah buku Tindak Tanduk Penguasa di Masjid Nurul A'la. Teman-teman bisa dapatkan bukunya di mobil, di kajian, tapi untuk malam ini belum bisa. Karena habis ini saya mau langsung pergi ke Wika. Ustadz mau ada rapat malam ini. Kita mau bikin daurah pra-Ramadan, insya Allah. Akan ada daurah pra-Ramadan diisi oleh banyak ustadz, bareng-bareng, tapi konsepnya baru kita mematangkan malam ini. Jadi habis kajian saya mau langsung pergi. Kemudian pengumuman yang terakhir, kajian mulia dengan manhaj salaf, yang biasa diadakan hari Sabtu di Miyah, insya Allah akan tambah hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu di Miyah. Ini dalam rangka untuk mengejar bulan Ramadan. Karena hari Sabtu ini kajian saya yang paling banyak libur. Karena sering liburnya begitu ya. Kadang ngisi daurah ngisinya di luar kota. Jadi Sabtu malam belum hadir di sini. Maka untuk mengejar ketertinggalan dan dengan target kitabnya habis, kita mau bikin Kamis, Jumat, Sabtu supaya nanti sebelum Ramadan harapannya kajian sudah selesai, kitab sudah selesai. Ba'da Ramadan insya Allah diisi dengan kitab yang baru. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian buku wudu insya Allah kita akan mulai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.